I'm really encouraged when I see Christians live as Christ lived. Zaman sekarang banyak orang Kristen hidupnya tidak sama seperti Kristus. Memang pakai kalung salib, memang datang ke gereja, memang mengucapkan shalom. Tetapi bukan itu yang membuat seseorang Kristen, melainkan apakah kehidupannya sama dengan Kristus. Christianity is not just a religion. Kita gak bisa bilang agama saya Kristen, tapi kehidupan saya duniawi. No, Christianity has to be a lifestyle. Kekristenan harus menjadi gaya hidup. Cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita membuat keputusan-keputusan, itu semua harus sesuai dengan Kristus. Makanya apapun yang kita lakukan adalah respons kita terhadap karya keselamatan Kristus Yesus di atas kayu salib. Hari ini saya mau bicara tentang Christianity lifestyle atau gaya hidup kekristenan. Dan yang paling utama dari gaya hidup kekristenan, kalau kita sebut seseorang itu Kristen, ada sesuatu persamaan dari orang Kristen di seluruh belah muka bumi ini. Yaitu kita taat, kita tunduk, dan kita lakukan apa yang Kristus perintahkan. Dan yang terutama yang Kristus perintahkan, apa yang kita sebut sebagai amanat agung. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang menjadi goal atau menjadi tujuan dari setiap orang percaya, bukan cuma pendeta. Tetapi setiap saudara yang sedang menyaksikan ini tugas dan amanat yang Kristus sendiri berikan kepada kita. Jadi utamanya gaya hidup kekristenan adalah gaya hidup yang menginjil. Gaya hidup yang memberitakan firman. Tapi bagaimana kita lakukan itu di masa-masa sekarang? Coba sama-sama kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kita mau lihat sama-sama ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-16. Ini kisahnya tentang perjalanan Paulus. Dia baru dari Athena dan dia pergi ke Korintus. Dan ini cerita ketika ia ada di Korintus. Coba kita lihat ayat yang ke-4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ini menarik, Alkitab berkata gini, setiap hari Sabat ia berusaha meyakinkan orang. Saya mau bilang sama setiap saudara, tidak cukup kita bersaksi sekali. Tidak cukup kita mendoakan orang sekali. Tidak cukup kita menginjil sekali. Tapi pastikan kita mengerti bahwa penginjilan, pelayanan, atau untuk kita menjadi dampak, kita perlu namanya konsistensi atau ketekunan. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya Yesus, gak cukup saudara injilin dia sekali, dia gak mau dengar atau dia menolaknya, terus ya udah, setidaknya saya udah lakukan sekali. Tapi kita berusaha, kita konsisten, kita tekun. Gak cukup kita doakan dia selamat, cuma Tuhan selamatkan dia. Tapi setiap hari kita doakan. Ingat, tugas kita adalah terus berusaha. Tugas kita bukan buat orang bertobat. Tugas kita bukan buat orang berubah. Kita hanya penabur benih. Kita menabur benih, siapa yang buat tumbuh? Tuhan. Saya punya sebuah cerita dari kesaksian seorang ibu.
Suatu saat ibu ini Tuhan gerakan untuk share firman kepada orang yang menyakiti dia, yang mengecewakan dia, namun dia udah ampuni. Ketika dia share firman, kalau gak salah dia share satu ayat dari kitab Mazmur. Orang ini gak merespon. Tapi dia bilang sama saya, dia gak tahu kenapa setiap kali dia ibadah hari Minggu, dia tergerak untuk share firman yang dia dapat kepada orang ini. Nah, orang ini gak bergereja. Dia gak pergi ke gereja, udah lama kecewa dan meninggalkan Tuhan. Lalu dia kirimin firman. Setiap minggu. Awalnya tidak dibalas. Lama-lama dia mendapatkan pesan yang ketus dari orangnya. Orang ini bilang, maaf, jangan nge-spam di WhatsApp saya. Dia nyampein firman tapi dianggap spam. Dianggap menu-menuhin, gak penting. Akhirnya dia lakukan. Dia lakukan terus. Sampai akhirnya sebulan kemudian dia diblok. Ketika dia diblok, dia pikir, ya udah, I did what I can. Saya udah lakukan apa yang Tuhan gerakan, saya udah lakukan, ya udah. Tiba-tiba lewat 6, 7, 8 bulan kemudian, orang itu WhatsApp dia. Ketika dia lihat handphonenya, dia kaget lah. Ini kan orang yang ngeblok saya, kok dia WhatsApp saya. Dia bilang, kalau ada waktu boleh kita ketemu. Dia bilang dia berpikir, kok orang yang tadinya seperti menjauhi saya, menolak saya, orang yang mengecewakan saya, kok malah tiba-tiba ngajak saya ketemu, ada apa nih? Akhirnya dia bilang, oke, baik. Akhirnya orang itu datang ke rumahnya. Dia bilang ketika orang itu datang ke rumahnya, 3 jam tidak pulang-pulang. Orang itu betul-betul hancur hati. Yang pertama dia minta maaf. Dia minta pengampunan karena kesalahannya. Lalu dia share selama ini apa yang terjadi kepadanya. Mulai dari dia ambil uang dari ibu ini, sampai tiba-tiba ia kehilangan segala sesuatu. Sampai akhirnya belakangan dokter vonis dia sakit. Dan saat-saat dimana dia mau mengakhiri kehidupannya, mau bunuh diri, tiba-tiba dia teringat dengan sebuah khotbah yang ibu ini forward ke dia beberapa bulan yang lalu. Dari situ dia bilang malam itu dia tidak tidur. Selama beberapa jam dia hanya bacain firman Tuhan yang di WA sama ibu ini. Dan di situ Tuhan menjamahnya. Dia berbalik kepada Tuhan, dia minta pengampunan sama Tuhan. Dan Tuhan mulai pulihkan pelan-pelan. Nah, makanya dia mau ketemu sama ibu ini, dia mau share kesaksiannya. Dari kesaksian ini, ketika ibu ini cerita sama saya, dia bilang, saya gak nyangka. Saya cuma WA ayat, saya cuma WA catatan khotbah saya, tetapi orang yang tadi yang mau bunuh diri, sekarang sudah melayani Tuhan di gereja. That is the power of a testimony. Makanya gaya hidup kita adalah gaya hidup yang menginjil, yang bersaksi. Kita rindu melihat orang berubah, kita rindu melihat orang bertobat, tetapi bukan tugas kita. Ada gak orang yang kita injilin gak bertobat? Ada, banyak. Tetapi bukan tugas kita, itu tugas kita cuma menginjil, tugas kita memberitakan firman, tugas kita menjadi surat terbuka Kristus bagi orang-orang ini.
Makanya saya mau bilang sama setiap saudara, jangan pernah menyerah, tetap tekun, tetap konsisten, terus berdoa, terus bersaksi, terus beritakan firman, terus berikan nasihat, terus teladani hidup sesuai dengan Kristus. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, menghujat dia, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Yang pertama saya mau bilang, ditolak itu biasa. Orang gak suka sama kita, orang bilang kita ribet, orang bilang kita fanatik, orang bilang kita aneh, itu biasa. Hidup kita gak ditentukan sama mulut orang. Hidup kita tergantung kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan kita tunduknya sama manusia, kita tunduknya sama Tuhan. Mau manusia gak suka kek, mau manusia nyerang kek, asal Tuhan yang suruh, asal Tuhan yang disenangkan, kita tetap lakukan. Dan coba perhatikan, Paulus menginjil kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang gak tahu Taurat, bukan orang-orang yang gak tahu firman. Orang-orang yang tahu Taurat, mempelajari Taurat siang dan malam, merenungkannya, mereka tahu. Tetapi mereka menolak Paulus. Kadang-kadang orang-orang beragama adalah orang-orang yang paling sulit untuk berubah dan bertobat. Jangan anggap orang-orang yang udah bertahun-tahun gereja gak perlu bertobat. Perlu bertobat. Ada banyak kelakuan-kelakuan yang tidak seperti Kristus dan tidak menyenangkan Tuhan. Mereka perlu bertobat tapi mereka gak sadar. Karena mereka ngerasa paling pinter, paling suci, paling hebat, paling rohani. Makanya gak mau denger kata-kata siapapun. Makanya saya selalu bilang gini, hati-hati sama orang-orang yang merasa paling benar, paling suci, paling alkitabiah, paling rohani, dogmanya paling benar, teologinya paling benar, semua orang salah kecuali saya. Hati-hati sama orang-orang seperti itu. Hati-hati sama orang yang nyalahin semua orang, tapi dirinya paling benar. Ini salah, ini salah, ini saya yang paling alkitabiah. Lah semua juga ngambil dari Alkitab. Tetapi kelihatan dari apa? Dari kehidupannya. Kelihatan dari kelakuannya, kelihatan dari tingkah lakunya kok. Makanya terkadang orang-orang yang egois secara rohani seperti itu, memang ada dalam firman yang kita gak boleh ganggu gugat. Ada penetapan-penetapan yang ditetapkan firman yang kita gak boleh ganggu gugat. Konsili Nisea misalnya, Yesus adalah Tuhan. Tentang Trinitas, keilahian kemanusiaan Kristus. Itulah firman Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian minor. Saya sebut minor artinya tidak mempengaruhi keselamatan. Yang saya percaya, orang mau dibaptis selam, dibaptis percik, tidak mempengaruhi keselamatan. Orang berbahasa roh, orang gak berbahasa roh, tidak mempengaruhi keselamatan. Orang terima mujizat kesembuhan, gak terima mujizat kesembuhan, gak mempengaruhi keselamatan. Percaya predestinasi, gak percaya predestinasi, percaya tulip, gak percaya tulip, Calvinis, Arminian, tidak mempengaruhi keselamatan. Itu hal-hal yang saya sebut minor. Tetapi ada orang yang tidak bisa melihat perbedaan minor sekalipun. Kalau kamu tidak berubah, kalau kamu tidak percaya apa yang saya percaya, kamu sesat. Kalau kamu bukan anak Tuhan, karena kamu percaya apa yang saya percaya, kamu anak setan. Itu orang-orang yang haus kekuasaan. Orang-orang yang egois, yang ngerasa paling benar, pengen dipuji. Pengen dipikir, wah ini pahlawan nih. Dia benar terus, gak pernah salah. 11-12 sama Tuhan. Makanya hati-hati sama orang-orang yang ngerasa selalu paling benar.
Lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan sisi rumahnya. Saya nggak tahu ya, tapi kok saya temukan banyak ya di firman Tuhan. Bukan cuma di kitab Kisah Para Rasul, tapi dari kisah Yosua dan sebagainya, dari kisah Yusuf, di mana mereka percaya kepada Tuhan dan seisi rumahnya diselamatkan. Kisah Yusuf, mereka percaya, dan Yusuf membawa semua keluarganya ke Mesir, dan mereka diluputkan dari kelaparan. Dan di Kisah Para Rasul terlihat banyak sekali kisah-kisah di mana seisi rumahnya diselamatkan. Kenapa? Karena kalau saya punya air, atasnya aja, ujungnya aja saya kasih 1 sendok kecil garam, botolnya, seluruh air yang di dalamnya akan bau garam, akan rasa garam, akan rasa asin. Begitu juga ketika orang percaya ditempatkan di sebuah keluarga, di sebuah rumah, di sebuah komunitas, di sebuah kantor, di sebuah sekolah, di sebuah universitas. Kita dipanggil untuk menjadi garam, kita dipanggil untuk menjadi terang, artinya kita dipanggil untuk membawa perubahan. Di mana kita ada perubahan yang terjadi di sekitar kita. That is what we are called for. Makanya kita adalah surat terbuka Kristus, kita ada dalam keluarga kita. Orang-orang yang gak percaya Tuhan dalam keluarga kita ngelihat kehidupan kita, ngelihat Kristus. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat yang 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebagai orang percaya kita gak boleh takut akan apapun selama yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Takut kita cuma boleh 2. Yang pertama takut berbuat dosa, yang kedua takut Tuhan. Yang kita takuti cuma 2, takut berbuat dosa, yang kedua takut Tuhan. Udah. Sama manusia, sama ancaman, sama bully, diserang, diomongin, difitnah, dipecat, gak usah takut. Asal kita berpegang teguh kepada firman. Asal kita berpegang teguh kepada Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan. Tapi yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan bilang sama Paulus, walaupun orang-orang menolak dia, walaupun orang-orang memusuhi dia, jangan takut, terus memberitakan firman. Makanya jangan karena ada masalah, ada tantangan, kita diam. Tuhan bilang sama Paulus, jangan takut, beritakan firman, jangan diam. Kadang-kadang gini, karena kesibukan kita diam. Artinya diam apa? Setiap orang percaya harus memberitakan firman, menginjil. Bukan cuma lewat mulutnya tapi lewat kehidupannya. Terkadang karena kesibukan pekerjaan kita, kehidupan kita tidak memberitakan Injil. Kehidupan kita gak jadi surat terbuka. Gara-gara kita lagi capek, cara kita ngomong sama istri kita, cara kita ngomong sama anak-anak kita, cara kita meresponi suami kita, gak jadi contoh. Tetapi biarkanlah kita terus memberitakan firman melalui kehidupan kita, melalui mulut kita, melalui sosial media kita. Lihat ayat selanjutnya, ayat yang 10. Tuhan bilang seperti ini sama Paulus, sebab aku menyertai engkau. Alasan Paulus jangan takut
Bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya backingan pejabat, bukan karena dia punya uang yang banyak, tetapi karena Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada seorang pun, kata Tuhan, yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Pernah gak sih kita ngerasa sendiri? Pernah gak sih kita ngerasa bahwa masalah saya yang paling parah? Gak ada lagi yang kayaknya punya masalah seberat saya. Gak ada lagi yang punya hutang sebesar saya. Tetapi nyatanya banyak tuh yang melewati apa yang kita lewati, bahkan lebih parah. Tuhan mau bilang sama Paulus di sini, you are not alone. Kita gak sendiri. Bukan cuma ada Tuhan yang menyertai kita, tetapi ada orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk membimbing kita, untuk menuntun kita, untuk membantu kita, untuk mengoreksi kita, untuk mengkikis karakter kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita gak sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan pakai di sekitar kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Terus maju, lakukan apa yang Tuhan mau. Lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Beberapa ayat sebelum ayat ini, Tuhan berjanji tidak ada yang menjamah dan menganiaya Paulus. Tapi kok Tuhan membiarkan ini terjadi? Kok Tuhan seperti meninggalkan Paulus? Kok Tuhan seperti mengingkari janji? Terkadang ketika kita imani Tuhan menyertai saya, tiba-tiba ada tantangan, ada masalah, kita ngerasa, kok Tuhan bohong sih? Kata Tuhan mau bela saya, kata Tuhan mau bantu saya, Tuhan mau nolong saya, kata Tuhan meluputkan dari semuanya. God's ultimate goal for us, tujuan Tuhan yang terutama bagi kita adalah kedewasaan. Kedewasaan. Kedewasaan dilatih, iman dilatih dengan masalah, dengan tantangan, dengan pergumulan, bahkan dengan menghadapi kekecewaan. Tetapi di sini, kalau kita ngelihat awalnya, sepertinya wah gawat nih Paulus nih. Tapi coba kita lihat selanjutnya ayat yang ke-14. Ketika Paulus mulai hendak berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku terima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Mereka udah lapor ke gubernur. Mereka pikir, wah abis nih Paulus nih, kita lapor ke gubernur nih. Kadang-kadang kita pikir, wah masalahnya besar banget nih yang saya hadapi. Tapi gak ada yang terjadi tuh. Tuhan meluputkan Paulus. Tuhan bekerja melalui setiap perkara. Akhirnya Paulus tetap aman. Bahkan Paulus melanjutkan mengajar jemaat Korintus. Dan Paulus meneruskan perjalanannya dengan aman sentosa. Awal-awal mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita merasa Tuhan gak hadir. Kita merasa Tuhan gak ada, Tuhan gak adil. Tetapi setelah semua sesuatu telah kita lewati, baru kita melihat bahwa Tuhan beserta kita dan Tuhan menjaga kita. Penyertaan Tuhan begitu indah dan ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. We have a duty, kita punya tugas.
Kita punya tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan saya begitu yakin ketika tanggung jawab kita hidupi, kita lakukan, maka perkara-perkara yang bagi kita sulit, Tuhan akan selesaikan dan nyatakan. Amin. Amin.